Nicholas selaku Ketua Koperasi BLN dan kepada Bapak Ibu pengurus dari Koperasi BLN Cabang Wonogiri serta tamu undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, pada siang hari ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat siang Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada siang hari ini. Kami bersama dengan keluarga besar Koperasi BLN berada di tempat ini. Kami ucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang telah menyertai kami dari rumah kami masing-masing, dari kota yang kami tuju hingga di kota Semarang ini Tuhan. Bersama-sama Tuhan dalam suasana kebahagiaan ini kami akan berbagi berkat bersama-sama dengan warga di kota Semarang ini, dengan kami akan membuka satu cabang di kota Semarang Koperasi BLN. Kiranya Tuhan akan berkati dalam acara pada siang hari ini dan akhir nanti, sehingga acara pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Bapak Ibu, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Sejahtera dan berkelimpahan, dengan semangat kekeluargaan, membangun ekonomi berkerakyatan, berdasarkan Pancasila dan undang-undang, bergerak melaju menjadi ke depan, tetap semangat makin melesat, membahana di seluruh Nusantara. Gerak ini bagaikan burung raja wali, melambungkan pakai tantangan, pantang mundur hadapi segala hambatan, menghancurkan semua rintangan, makin kuat, makin jaya, Koperasi Bangga Lintas Nusantara. Hidup sejahtera dan berkelimpahan, dengan semangat kekeluargaan, membangun ekonomi berkerakyatan, berdasarkan Pancasila dan undang-undang, bergerak melaju menjadi ke depan, tetap semangat makin melesat, membahana di seluruh Nusantara.
Nusantara, terbang tinggi bagaikan burung raja wali, menaklukkan bagaikan tangan, pantang mundur hadapi segala hambatan, menghancurkan semua rintangan, makin kuat, makin jaya, Koperasi Bahana Lintas Nusantara, Koperasi Bahana Lintas Nusantara, Koperasi Bahana Lintas Nusantara. Iya, bersama PLN makin kuat, makin maju. Tepuk tangan buat kita semua. Teguh Purwanto, waktu dan tempat kami persilahkan. Harapan kami, jadi semangat ini akan juga berkembang, mengikuti jejak di cabang berikutnya, di sebelumnya. Yang pertama, cabang dari Wonogiri itu diberikan kepada kami, Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, yang pertama kami terhormat, para hadirin semuanya. Sebelum kami menyampaikan sepatah dua patah kata, marilah kita sama-sama naikkan puji dan syukur kepada Tuhan yang telah membimbing, menuntun perjalanan kita dari berbagai tempat sampai di tempat ini dalam keadaan selamat. Itu semua karena hanya berkat dan kasih Tuhan sehingga kita bisa dipertemukan dalam suasana sukacita pada hari ini. Yang pertama yang kami hormati Bapak Kanjeng Raden Tumenggung Nikolas Nyoto Prasetyo Diponegoro sebagai honor Ketua Umum Koperasi Bahana Lintas Nusantara beserta Ibu yang terhormat segenap pengurus cabang PLN di Salatiga, kemudian para calon pengurus dan juga pada semua hadirin yang telah hadir di tempat ini. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang di tempat ini. Karena terus terang saja ini kenapa kami sampaikan ketika supaya diketahui bersama kehadiran kami di tempat ini dalam kerangka berbagi. Jadi kami bertiga ini kami perkenalkan terlebih dahulu dari Ketua Cabang PLN Cabang Wonogiri. Beliau Bapak Suroso Ditio Dayat. Kemudian yang sebelah kiri sendiri itu Bapak Yohanes Nugroho Cahyono, sedangkan saya sendiri Teguh Purwanto. Ini adalah pengurus cabang Wonogiri yang kebetulan diberkati oleh Tuhan untuk mengembangkan dari Koperasi Bahana Lintas Nusantara dan berbagi. Mari dilengkapi Pak Suroso. Terima kasih Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, khusus Bapak Nikolas Nyoto Prasetyo yang luar biasa, yang membimbing kami sampai saat ini kami bisa seperti ini. Sampai saya tidak bisa membayangkan kok seperti ini ya sekarang. Gitu ya, yang saya rasakan. Maka bisa berdiri di sini itu suatu kehormatan, bangga, ternyata apa yang diamanatkan kepada kami ini selalu disarankan supaya selalu berbagi. Jadi kami santai, tapi ternyata kita memang ingin menunjukkan kepada saudara-saudara kami di sini, terutama
cabang di Semarang ini supaya tiga-tiganya harus kompak, harus solid. Kenapa Pak Pur yang harus ngomong duluan? Karena ini tadi saya datang pertama di sini, saya disalahkan. Jadi mana gede ternyata temannya banyak. Gue senengan ikut partai. Ngapain? Saya udah terlalu nyaman di BLN, terlalu nyaman. Saya ingin selalu berbagi. Saya pengen apa yang kami rasakan, saya rasakan. Penjenengan juga nanti merasakan. Dan itu pasti luar biasa. Akhirnya oleh saya banyak. Nah, setiap orang menawarkan itu, saya sampai gini. Saking saya itu nggak bisa. Ya, orang itu kalau sudah main dengan motor aja itu kadang-kadang saya ngomong, dia ngomong satu, dia ngomongnya tiga. Oh, pintar ngomong orang. Nanti barteran aja ya. Itu saya. Akhirnya kita barteran aja. Jangan saya dapat produk, uangnya dimasukkan BLN. Akhirnya masuk Pak. Setelah itu dia bilang masuk asik dengan itu. Nggak bisa membayangkan awal-awal di BLN. Saya itu banyak orang mencibirkan saya. Bukan hanya itu, saya pernah dibully. Pernah. Tapi maju terus. Kalau anak saya yang kecil itu pernah mengatakan ini, no luka no cerita. Walaupun hati ini luka, tapi ada cerita yang hebat di sini lewat BLN. Tepuk tangan. Ada kenikmatan lewat BLN. Jangan takut. Kita maju terus, pantang mundur, fokus di BLN. Nanti ceritanya akan membahana. Jangan takut. Sekian dari saya. Mungkin Pak Yohanes juga mau cerita ya. Karena walaupun bertiga kita ceritanya beda-beda. Mau nggak Pak? Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebentar saja. Saya hanya sebentar saja, hanya nambahin. Saya yang ingin mempertegas bahwa untuk Semarang ini, Semarang Timur ini, untuk Semarang Timur ini adalah cabang BLN yang ke-37 ya. Ya, jadi jangan salah persepsi. Tadi ada kata-kata yang ketiga, itu ketiga dari Wonogiri. Ya, Wonogiri itu punya anak cabang. Wonogiri itu punya anak cabang yang pertama itu Gunung Kidul, yang kedua Pasuruan, yang ketiga Semarang Timur ini. Tapi sebenarnya Semarang Timur ini kalau keseluruhan itu adalah cabang yang ke-37 se-Nusantara. Dan mohon doa restunya juga untuk Wonogiri juga akan mengembangkan lagi, mudah-mudahan nanti di Papua. Iya, terima kasih kepada Bapak Ibu dari Surabaya dan Bapak Yohanes. Ini baru permulaan Bapak Ibu. Baru awal saja sudah bikin merinding ceritanya. Belum nanti kalau sudah tahu sampai ke dalam-dalamnya makin apa tadi? Makin kuat, makin jaya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita akan bersama-sama masuk dalam prosesi pemotongan tumpeng dan sekaligus penyerahan surat keputusan untuk Koperasi Banalitas Nusantara Cabang Semarang yang akan disampaikan oleh Bapak Nikolas kepada Bapak Petrus Kristianto Sarjana Akuntansi selaku pengurus Koperasi BLN Cabang Semarang. Untuk itu kami mohon dengan hormat kepada Bapak Petrus Budi beserta dengan pengurus yang lain beserta Bapak Nikolas untuk maju ke depan untuk memotong tumpeng sebagai simbol peresmian Koperasi Banalitas Nusantara Cabang Semarang.
Ya, boleh foto bersama dulu sebelum melakukan pemotongan dan penyerahan surat keputusan. Kami persilahkan kepada Bapak Niko untuk berkenan memotong tumpeng sebagai simbol peresmian Koperasi Bandar Lintas Nusantara Cabang Semarang. Akan diterima oleh Bapak Filipus Budistianto SAKT selaku Ketua Koperasi PLN Cabang Semarang. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Sekaligus mohon berkenan kepada Bapak Niko untuk menyampaikan surat keputusan. Silakan diambil gambarnya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Koperasi PLN Cabang Semarang. Terima kasih. Kami masih ada satu lagi ya. Satu lagi. Oke, satu lagi, Pak. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan mendengarkan sekabur sirih dari Ketua PLN Cabang Kota Semarang kepada Bapak Filipus Budistianto, Sarjana Akuntansi, kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Masih tetap semangat? Semangat. Pada kesempatan siang hari ini kita mengucapkan karena saking bahagianya kita dipersatukan, kita merasa ada tambahan keluarga yang keluarga itu membuat hidup itu lebih ceria, lebih berwarna dan lebih bernilai pastinya. Nah, saya istri sering posting itu. Istri saya itu seringnya pasang status. Wong kok jalan terus kok ditiru antek-antek. Itu teman kantor saya bilang gitu. Kemudian bengkel saya itu kebetulan Pak Ismanto itu penasaran. Janjinya gitu semua tidak om. Saya cerita dari cerita itu daripada kita ceritanya tidak kena. Kepada Bapak Niko untuk berkenan menyampaikan sambutan sekaligus mungkin berbagi berkat Pak buat kami, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang hadir di sini belum begitu mengenal tentang PLN. Monggo kami persilakan kepada Bapak Niko untuk menyampaikan sambutan selaku Ketua Koperasi Bandar Lintas Nusantara. Selamat siang, salam sehat berkelimpahan untuk kita semua. Sungguh menjadi kebanggaan bagi saya sebagai. Apa kabar PLN? Boyo bareng, bukti bareng, sugih bareng, happy bareng. Tepuk tangan. Monogiri itu luar biasa. Saya sering katakan trio kuek-kuek ya. Trio kuek-kuek ini luar biasa. Sudah menghasilkan 3 cabang dan dalam waktu dekat saya lihat sih nanti yang paling cepat Karanganyar dan Ponorogo. Ya, terus kemudian Papua. Jadi kita akan sering ke Papua nanti ya, bersama-sama ke sana.
Yang mau ikut boleh, Pak Marno mau ikut ke Papua boleh Pak nanti Pak. Bapak Ibu yang saya cintai dan saya banggakan, sebetulnya kalau bicara Semarang ini saya agak gemes sebetulnya. Ya, saya agak gemes. Tahun 2018 saya menabur benih di Semarang. Waktu itu ada Bu Armida ya, Bu Armida, ada Bu Nuridia. Siapa lagi dulu ada Bu Catur ya. Dari 4 orang yang ketemu saya, hanya 3 yang mengambil keputusan untuk bergabung. Ya. Kalau di bulan ini, di tahun ini, Tuhan jawab, tidak hanya 1 cabang. Ya, di bulan ini bertumbuh 2 cabang di Semarang. Dan tentunya ini menjadi tantangan untuk Bu Armida, ya, menjadi tantangan untuk Anda bersama tim yang sudah dibangun. Jadi sebisa mungkin dari Wonogiri dan dari Semarang kita berbagi cerita ya, bagaimana dulu sebelum mengenal BLN dan bagaimana perkembangannya sekarang ini. Dan ini dialami oleh banyak sekali cabang-cabang yang lain merasakan hal yang sama. Dasar BLN mulai membangun bisnis-bisnis konvensional. Ya tadi saya cerita, sekarang anggota BLN itu sudah pada kaya, uangnya sudah banyak, mau jajan sendiri. Sekarang saya buatkan resto, namanya Resto Selera Nusantara. Nah, yang kemarin kita bangun di Wonogiri, kemudian bulan depan peletakan batu pertama. Nusantara Market dan Resto Selera Nusantara di Boyolali. Dan menyusul Salatiga ya, kita sudah mendapat tempat yang bagus juga. Jadi tahun ini nanti di Boyolali di Salatiga akan kita bangun resto dan minimarket. Kemudian kita bangun dealer juga. Ya tadi anggota BLN wis do sugih ya, wis do sugih. Jadi meh jajan gaweke resto dhewe. Meh belanja bulanan dibuatkan minimarket sendiri. Kemudian setiap bulan ini sudah lebih dari 10 mobil. Saya membelikan anggota BLN per bulan lebih dari 10 mobil sekarang ini. Nah, kita buatkan dealer sendiri. Kemudian bulan depan nanti bersama dengan ulang tahun BLN yang ke-14 kita meresmikan klinik kesehatan. Ya. Kalau klinik kesehatannya bukan untuk anggota BLN Bapak sekalian. Kalau anggota BLN nggak pernah sakit masalahnya. Ya. Anggota BLN paling melorotnya flu kalau waktu-waktu cilik-cilik itu ya, karena kok sudah bahagia. Kita membangun klinik kesehatan untuk orang lain bukan untuk anggota BLN. Kemudian kita juga akan buat, nanti kita buatkan klinik kecantikan sendiri. Dan yang terakhir kita akan punya toko emas juga, dan ini dari Salatiga yang sudah. Oke, terima kasih untuk siang hari ini. Waktu selanjutnya saya berikan pada pembawa acara. Ya, silakan kembali duduk Bapak Ibu. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Bapak Niko yang luar biasa Bapak Ibu. Visi-misinya berbagi happy ya, berbagi berkat untuk kita semua. Testimoni dari anggota BLN. Untuk testimoni yang pertama kami persilakan kepada Bapak Ismanto, dan nanti untuk testimoni yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Andi. Untuk yang pertama Bapak Ismanto kami persilahkan untuk berbagi cerita. Ini cerita nyata Bapak Ibu untuk para anggota dan calon anggota yang ada di Kota Semarang. Pak Ismanto kami persilakan terlebih dahulu dan nanti akan disambung oleh Bapak Andi. Monggo, waktu dan tempat kami persilakan.
Assalamualaikum, salam sejahtera, salam buat kita semua. Perkenalkan, nama saya bukan Pak Ismanto. Dan nama saya Emmanuel Andi Wijaya, diberkati dan sehat selalu. Amin. Seperti anjuran Pak Niko, kita harus nama adalah doa. Nah, tadi Pak Budi Pahit, aduh, saya bingung. Saya kenal Pak Budi sugih banget, kenalnya gitu. Ya, saya akan bercerita sedikit kenapa saya terjerumus di jurang kenikmatan, kemakmuran dan kebahagiaan ini. Bapak Ibu, saya ini tetangganya Pak Is. Rumah saya pojok, Pak Is juga pojok. Tapi setiap lihat tuh sekarang wajahnya glowing. Wah, kan saya amati tuh tiap hari, tiap pagi saya lewat. Kalau kerja tuh saya lewat di rumahnya Pak Is. Dulu Pak Is ini kan bengkel speaker. Setiap pagi rajin pakai wirpa, mau berangkat kerja. Setiap saya berangkat kerja, Pak Is mau kemana? Kerja. Oh, kita sama-sama kerja. 1 minggu, 2 minggu masih kerja. Ternyata sudah masuk BLN. Setiap lewat Pak Is masih tidur. Bangun tidur kadang-kadang cek motor di depan kamar, di depan rumah. Pak Is mana? Libur, capek. Kok enak ya kerjanya? Saya lewat lagi tuh. Pak Is masih ngopi di depan. Pak Is lagi apa? Nikmati pagi hari pagi. Saya kan penasaran. Pak Is apa tuh mah? Kerjanya betul kok sekarang sering di rumah. Iya, sekarang ikut BLN, gajinya per bulan banyak. Saya kan penasaran. Wah, aku ya pengen wajah Pak Is dulu tuh mengkirut jidatnya. Tapi sekarang sudah berseri-seri ya. Nanti dia akan testimoni di sini. Ya, sabar kalau yang belum kenal Pak Is, nanti lihat perubahan wajahnya. Nah, kalau di sini, ya dulunya mengkirut. Kalau saya jidatnya ini nempel. Pak Is mikir apa? Ya lah, terus saya penasaran toh. Saya kan ada nomor WA-nya Pak Is. Tak telepon, Pak Is aku pengen ketemu. Mas touring, dia kan ada grup mobil tua itu loh, touring jalan-jalan kemana-mana. Pak pengen ketemu, aku jadi piknik. Uripnya kok kurang, touring piknik, terus inamen. Suatu saat tak parang di rumahnya, dikit-dikit rumah di kamu itu ada CCTV ya. Dia lihat CCTV. Wah, Pak Adi mau ke rumah, pura-pura tidur. Wah, bikin penasaran banget ini ompuk. Saya terus suatu saat saya langsung dadar main ke rumahnya Pak Is. Terus dapat hasil. Wah, lumayan nih. Bener nih. Masih lagi. Wah, lumayan ya hasilnya. Kemarin itu kan saya sudah ngobrol sama istri. Dan setiap malam saya ini berdua. Tuhan lepaskan saya dari cerita. Karena guru besar saya mengatakan bahwa satu nih, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak yang menghutang. Tak pikir bener. Wah, setiap tanggal sekian, wah jatah bayar ini, bayar ini, angsuran ini, cicilan ini. Waduh, hutang meneh. Buat budak kerja, hasilnya buat bayar hutang. Kerja hasilnya buat bayar hutang, nggak bisa menikmati. Apakah masuk ke yang besar di BLN? Akhirnya kan anak saya juga mau sekolah untuk motor. Saya pikir untuk motor untuk habis sekolah. Tapi ya, puji Tuhan setelah masuk BLN hasilnya sudah bisa buat beli motor. Terima kasih. Dan saya kemarin ke Pak Niko hari Rabu ya. Rabu saya ngobrol. Ternyata sama dengan Pak Niko satu frekuensi. Klik tentang keuangan macam wah hati saya ini bener ikutlah saya merasakan sekian lumayan lah. Dan mulai bulan besok saya sudah tidak mengasih uang belanja istri saya.
istri saya sudah ditanggung Pak Niko. Terima kasih Pak Niko. Itu istri saya. Berdiri Pak. Oh malu-malu. Yang kasih Pak Niko. Karena apa? Setiap minta gaji sabar itu saya kasih dia uang belanja, saya kasih. Pak kurang, ini loh buat beli ini kurang. Waduh lah, aku kurang ini untuk konti mah. Tapi sekarang begitu kan tak kasih rekeningnya sama dia. Langsung Pak Niko nih. Loh, terima kasih Pak Niko dan terima kasih BLN. Karena semua sudah motor sudah dibayari BLN. Saya sudah tidak tanggung istri saya. Pembantu yang bayar BLN. Iya, semua ditanggung BLN. Pokoknya makanya saya katakan BLN ini benar tadi yang dia ngomong Pak Niko. Utang jubah yang bayar Pak Niko. Utang apa yang bayar Pak Niko? Semuanya tanggung Pak Niko lah. Kita masih terima sisanya. Makmur semua pokoknya. Oke, itu yang kesaksian kenapa saya terjerumus bilang. Tadi saya katakan bahwa terjerumus ke jurang kemakmuran, kebahagiaan dan semuanya lah pokoknya ada di BLN. Ya, terima kasih untuk testimoni yang saya sampaikan buat undangan yang belum masuk ke BLN atau yang masih kelunding-kelunding masukkan yang biar geludak. Jangan yang tanggung-tanggungnya yang besar sekalian supaya semuanya ditanggung sama BLN. Dan terima kasih Bapak Niko untuk sebagai foundernya BLN untuk berbagi kebahagiaan, berbagi kesejahteraan dan berbagi kemakmuran. Terima kasih sudah saya. Oh ya, buat yang penasaran yang namanya Pak Ismanto, saya panggilkan Pak Ismanto Artomoro. Silakan Pak Ismanto, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Ya, menanggapi Pak Andi tadi, sebenarnya itu hanya korban kebahagiaan ya Pak ya. Awalnya itu Pak Andi itu tidak percaya sama sekali. Dia tanya terus sama saya, bikin melo foto. Tenan tora gue. Terus akhirnya saya tercerita. Ya saya tak cerita dulu tentang saya, masalah nanti kamu mau ikut atau enggak itu. Akhirnya ya saya bercerita apa adanya. Kalau di Semarang itu Pak Budi Mayit. Undang-undangnya Pak Budi Mayit. Ya sekarang jadi ketua cabang BLN Semarang Timur. Terus akhirnya bercerita Pak Andi itu langsung juga tertarik penasaran ya, masuk dengan nilai terkecil setelah dapat guntingan setiap bulannya tambah semakin penasaran terus akhirnya nambah lagi dan yang terakhir itu sudah mentok begini, asetnya sudah bisa. Dia memasukkan lumayan besar sampai itu masih ada keraguan sedikit, teman saya jelaskan lagi, tidak usah ragu. Kalau ragu nanti takut namanya bisa jaminannya rumah saya lebih besar daripada rumah nanti. Satu yang dupes, ya ini, ya monggo. Satu, monggo Ibu silakan. Terima kasih, nama saya Yuni Prawanti. Pekerjaan saya sama dengan Dino yaitu guru. Ini Bapak, kebetulan saya selama ini baru kali ini mengikuti seperti ini. Kalau untuk penawari seperti multi level itu sering karena saya kebetulan orangnya cerimis, banyak bergaul. Tapi saya waktu ditawarin multi level tadi saya tidak begitu tertarik. Kenapa kok saya harus beli barang kamu 500 nanti kamu bonus 300? Kok ngayal gitu. Nah ini kebetulan saya ditawari oleh teman saya, Mbak ikut
wis 1.200.000 gitu ya Pak ya? 1.200.000. Oke deh, saya coba dengan 3 juta. Nah, yang akan saya tanyakan begini Pak, apakah boleh saya menabung dengan beberapa nama, tapi untuk dimasukkan ke rekening itu hanya 1 nama? Itu saja Pak, matur suwun. Oke, terima kasih Bu Win. Di BLN dirubah Bu dari konsep menabung kepada menabur. Ya, nanti kata-katanya dikatakan menabur. Menabur di BLN sebagai pintu pembuka rezeki. Nah, ini passwordnya itu. Dan itu terbukti. Ya, sudah ribuan orang yang mengalami dan merasakan. Jadi karena kita bukan seperti multi level, jadi satu orang bisa memiliki simpanan lebih dari 1. Ya, dengan nama yang sama, dengan rekening yang sama, karena tidak ada pengaruhnya nanti ke jaringan dan lain-lain, karena di kita tidak ada seperti itu. Jadi ini contoh di sini ada Budayati dan Purini, ini sudah punya si pintar lebih dari 30 ya. Gajian, tapi gajian. Ada yang sehari double ya, ada yang sehari double. Ya, jadi kalau sering menabur, sering gajian nanti, sering mendapat penghasilan. Ada tip-tip khusus, misalkan ada apa ya Pak, kayak diskon khusus gitu Pak. Ini ya mungkin saya ingin tahu karena saya ini juga pengusaha kecil ya, sembako di desa-desa. Dan harga kita jamin lebih murah dari toko sebelah. Ya, kalau itu mati di sebelah kita ada minimarket itu ya, lebih murah dari sebelah. Oke, gitu ya. Iya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya buat saya. Nama saya Indra Padaswati. Nama tinggal saya di Bangkayu. Saya istri dari Bapak Puryono. Saya pertama kali mengikuti peresmian acara BLN ini karena saya ingin tahu dan mengikutinya. Untuk itu, saya ingin menanyakan bagaimana cara penjangkauan jiwa seperti yang apa ya, seperti kayak di gereja ya, selama minggu itu kan juga ada acara apa penjangkauan jiwa-jiwa untuk anak sekolah minggu juga ya Pak. Saya kan sebagai guru sekolah minggu juga. Apakah seperti itu caranya, dan caranya untuk menyampaikannya ke apa orangnya itu seperti apa gitu Pak? Saya ingin tahu supaya mereka itu mau ikut menjadi anggota BLN ini. Oke, ya. Terima kasih. Oke, Bu, jadi gini, saya katakan di BLN tidak boleh mengajak orang dan tidak boleh mencari anggota. Yang dilakukan apa? Rasakan dulu. Kalau panjenengan sudah bahagia, sudah nyaman bersama BLN, tadi seperti Pak Is tadi, orang ngomong baik, wong do katut gitu. Nah, tadi cuma orang melihat, Pak Andi tadi cuma melihat perubahan dari Pak Is. Ya, yang tadi dikatakan ya, dulu Pak Is itu wajahnya badannya jegerot, karena kalau sepaneng, ya kerjanya kerasan gitu. Nah, Pak Andi sebagai teman ini mengamati. Oh, saya kok pena, tambah glowing tadi ya, santai kan gitu. Ini menarik. Ini menarik. Ya, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kerohanian, kalau kita punya kabar baik, ya kabar baik atau kabar yang membahagiakan tadi, ya kita tinggal cerita aja bahwa kita sudah bahagia di situ. Kita ceritakan pengalaman-pengalaman kita, kan gitu. Jadi kalau kita cerita itu nggak beban. Tapi kalau dalam hati itu ngajak, muncul beban sih. Kalau pikirannya begini, kok nak ditolak piye kan gitu kan? Oh, pikirannya wes nggak enak dulu. Tapi kalau kita berbagi, itu nyaman. Berbagi nggak ada baiknya, nggak ada salahnya. Ya. Kalau kita berbagi dan orang lain menolak, kebaikan yang kita bagikan itu akan kembali ke kita. Sing rugi sapa kira-kira? Ya, sing rugi sing ora belum nompo. Banyak kesaksian begini. Jadi contoh banyak kesaksian. Ada beberapa anggota yang sudah bahagia dan berbagi cerita ke teman-temannya. Temennya ngomong gini, wes tak tunggu sih 2 tahun. Kowe kok nak 2 tahun lancar, aku tak melu kan gitu. Nah, sementara 2 tahun ini anggota BLN wis tambah sugih. Kemudian koncone ditelepon, "Iya wis 2 tahun, kowe janji 2 tahun nak lancar melu." Iya, tapi saiki ditkuntek.
Sing anggota BLN wis sugih. Tapi sing nunggu rong tahun tadi duitnya kadung entek. Jadi menyesal. Ya baru ngomong ya. Ngerti yang ngono ya, ngerti yang ngono melu dhisik-dhisik. Nah, dikandani anyar tuturane kan gitu kan. Ya terus itu kita sedih. Yang anggota BLN semakin bahagia. Sing nunggu tadi semakin terpuruk. Nah, gitu Mbak Putri. Tampilkan rasa bahagia itu kepada banyak. Dan itu akan menarik. Oke? Gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Niko. Kami persilakan ibu-ibu tadi yang bertiga silakan maju ke depan untuk menerima tanda kasih dari Pak Budi yang sudah bertanya. Boleh naik ke atas panggung biar kelihatan. Saya membuka kesempatan untuk Bapak Ibu yang mau enter hari ini 100 juta bisa mendapat kertas juga dapat kertas juta. Kira-kira ada enggak yang mau transfer hari ini 100 juta? Mungkin bisa angkat tangan. Yang mau enter 100 juta hari ini akan dapat kertas dari kami maupun dari Pak Ibu. Nah, ini yang memang sungguh surprise buat kita semua. Yang hari ini enter 100 juta yang biasanya cuma dapat 1 MM, ya sekarang dapat 2. Wow, 2. Ayo, dapat 2. Logam mulia 100 juta. yang hari ini enter 100 juta. Lah, itu saya balik ke bisa berapa? Itu bedanya masing-masing yang beda-beda. Jangan dulu. Kasih kesempatan yang sekarang. Sama tadi kan jangan ya. Ya, apa yang sekarang? Yang sekarang yang mau enter hari ini Bisa langsung ke rekeningnya BLN. Monggo. Ada, silakan angkat tangan. yang hari ini Udah ada? saya hitung sampai 5. 1. Kalau udah ada sama enter dulu. Wih. Baik, kita dapat geludak Beberapa 5 kali belum sampai 200 juta mungkin. 200 juta? Apa yang mau? Maaf saya lupa untuk bawa mesin uang ya untuk menghitungnya. Mungkin kalau pakai tangan lama. 200? Ada 200? 200 berarti dapat 4 AKM. Lumayan lah. Saya masih dapat 1. 200 ada? 300 Pak? 300? Wah, keren pokoknya. Itu. 300. Coba angkat tangan lagi. Pak Sabani ya? Berapa Pak Sabani? Berapa Pak Sabani? 300 juta. Oke, tepuk tangan Pak Sabani. 300 juta. Enter hari ini. Ya. Silakan maju Pak. Soalnya kalau takut dibawa kita akan pakai saja dulu. Kita buatkan simbolisnya aja. Bentar. Kami mohon Pak Bikin untuk yang 6 juta Allah. Silakan naik ke atas. Saya mau nulis lagi 6 juta. Ada lagi? Oh, silakan, Mas Dodi. Ya, Bapak nanti silakan. Iya. Ada lagi ya? 6 juta. Ini 12. Kami menyediakan 12 itu hanya berapa ya? 5 ya. Ternyata yang hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dengan Pak Sabani yang nilainya fantastis 300 juta. Ada yang masih mau nyusul lagi enggak? Ayo, saya masih belum kesempatan.
Mudah-mudahan Pak Ahmad mau transaksi. Tepuk tangan buat Pak Ahmad. Ini dari Jawa Tengah, Bapak. Dari DPD Jawa Tengah. DPD di Jalan Kuda. Ada lagi enggak menyusul Ahmad? Pak Ahmad ini main di klub Ijang. Nah, kalau yang punya Ijang mau gabung dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad Oh, 40 sudah. Berapa? 40. Monggo, maju aja. Ya 40 maju. Turunkan maju. Ya ini gara-gara lihat ada Pak Islam. Tertarik. Karena seberapa pun nggak apa-apa. 6 juta. Sebenarnya seberapa pun nggak apa-apa saja. Ya kan boleh tepuk tangan untuk calon sultan kita. Dan acara selanjutnya Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat persembahan tari. Ya, kita berikan plus sekali lagi untuk adik kita Indira. Terima kasih. Iya, tidak terasa ya Bapak Ibu, sudah sampai di pukul 2 siang. Dan pada siang hari ini kita akan mengakhiri kegiatan peresmian Koperasi Bahan Limas Nusantara Cabang Semarang dengan akan kami tutup dengan doa secara nasrani. Kami mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap berkat dan penyertaan Tuhan. Dan kami mengucap syukur untuk kebahagiaan pada siang hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk mengikuti peresmian Koperasi BLN Cabang Semarang. Dan Tuhan akan pakai koperasi ini untuk menjadi saluran berkat untuk warga di Kota Semarang pada khususnya Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan yang sungguh luar biasa ini untuk rekan-rekan kami dari Koperasi BLN, baik dari Surakarta maupun dari Wonogiri, Salatiga, dan dari berbagai tempat yang lain. Dan apabila mereka akan kembali ke kota kabupaten masing-masing, Tuhan akan sertai dalam setiap perjalanannya. Ampunkan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun tidak. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Selamat untuk kami semua. Tuhan akan memberkati kami. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk kebersamaan yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Kami dari Panitia Pelaksana untuk peresmian Koperasi Bahan Lintas Nusantara Cabang Semarang sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kerawaannya di Kota Semarang, dan kami mengucapkan selamat jalan apabila Bapak Ibu akan kembali ke rumah masing-masing, dan kiranya Tuhan akan menyertai Bapak Ibu sampai tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih, selamat siang dan Tuhan memberkati.